Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Saputra dari kelas SI 601 ingin mempresentasikan hasil UTS saya. Soal pertama, jelaskan karakteristik data warehouse dan skema data warehouse. Sebuah data warehouse adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyimpan dan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber untuk keperluan analisis bisnis. Karakteristik dan skema data warehouse berperan penting dalam memastikan data yang disimpan dapat diakses dengan efisien dan memberikan hasil analisis yang berguna. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari data warehouse dan skema data warehouse. Yang pertama, karakteristik data warehouse. Sumber data yang beragam. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber termasuk data rasional, file text, dan streaming, dan sumber data lainnya. Yang kedua, data terpadu. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam format yang konsisten dan terpadu. Ini memungkinkan analisis yang kohensif tanpa perlu mengkhawatirkan perbedaan format atau struktur data. Yang ketiga, orientasi pada subjek. Data warehouse diposisikan untuk memfasilitasi analisis berbasis subjek, artinya data disusun dan diorganisasikan berdasarkan subjek atau area bisnis tertentu seperti penjualan, keuangan, atau pemasaran. Yang kelima, non-volatile atau non-volatile. Data warehouse biasanya non-volatile, artinya data yang dimuat ke dalam data warehouse biasanya tidak berubah atau jarang berubah. Ini berbeda dari database operasional yang seringkali mengalami perubahan yang cepat. Yang keenam adalah berorientasi pada waktu. Data warehouse menyimpan data dalam sejarah waktu. Ini memungkinkan analisis tren dan pola dari data historis, membantu pengambilan keputusan berdasarkan informasi masa lalu. Sumber daya terpisah. Data warehouse seringkali diimplementasikan pada perangkat keras dan infrastrukturnya yang terpisah dari sistem operasional. Hal ini dapat memastikan kinerja dan skalabilitas yang optimal untuk analisis data. Skema data warehouse. Skema bintang adalah skema data warehouse yang paling umum. Ini terdiri dari tabel fakta yang terhubung ke tabel dimensi melalui kunci asing. Tabel fakta berisi data yang diukur atau terkait dengan kejadian tertentu. Sementara tabel dimensi berisi informasi terkait tentang dimensi. Soal yang kedua, arsitektur data warehouse adalah kerangka kerja yang mendefinisikan struktur dan komponen-komponen utama dari sistem tersebut. Arsitektur itu dirancang untuk memfasilitasi proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemangkasan data secara efisien. Berikut adalah beberapa komponen umum dari arsitektur data warehouse. Yang pertama ada yang namanya sumber data. Ini adalah tempat asal data yang akan dimuat ke dalam data warehouse. Sumber data dapat berasal dari berbagai sistem seperti data operasional, file text, aplikasi bisnis, dan sumber data lainnya. Ekstensi transformasi dan load atau ETL. Proses ETL melibatkan ekstraksi data dari sumber-sumber yang berbagi transformasi data menjadi format yang sesuai untuk data warehouse dan memuat data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Ini adalah tahap kunci dalam mempersiapkan dan untuk analisis. Data warehouse. Ini adalah tempat penyimpanan utama untuk data yang telah diproses. Data warehouse biasanya terdiri dari berbagai komponen seperti area penyimpanan data, mesin OLAP, online analytical processing, dan infrastruktur untuk mengakses dan mengelola data. Mesin OLAP atau yang biasa disebut online analytical processing. Mesin OLAP menyediakan fasilitas untuk menganalisis data dalam format multidimensional. Ini memungkinkan pengguna untuk melibatkan data dari berbagai sudut pandang
melakukan analisis yang kompleks, dan membuat laporan yang relevan. Metadata. Metadata repository adalah informasi tentang data yang disimpan di dalam data warehouse, termasuk definisi struktur data, aturan bisnis, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengelola dan memahami data. Metadata repository menyimpan metadata ini untuk digunakan oleh administrator data dan pengguna lainnya. Alat analisis dan pelaporan. Data warehouse seringkali terintegrasi dalam alat analisis dan pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan query, membuat laporan, dan melakukan analisis data dengan mudah. Alat-alat ini bisa berupa perangkat lunak, bisnis intelijen atau BI, atau aplikasi analisis khusus, keamanan dan manajemen akses. Data warehouse harus dilengkapi dengan lapisan keamanan yang kuat. Mengakses ini termasuk manajemen hak akses, enkripsi data, dan audit trail. Skalabilitas dan kinerja. Arsitektur data warehouse harus dirancang untuk dapat dikembangkan secara horizontal atau vertikal sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menangani volume data yang besar dan memberikan kinerja yang baik saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dengan mengintegrasikan semua komponen ini dengan baik, arsitektur data warehouse memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis data mereka dengan efisien sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, jelaskan tentang mode dimensional dalam data warehouse. Konsep dimensional dalam data warehouse merujuk pada cara data disusun dan dikelola untuk memungkinkan analisis yang lebih efisien dan efektif. Dimensi adalah atribut yang mendeskripsikan aspek tertentu dari data, seringkali dilihat dari sudut pandang bisnis atau analisis. Data dimensional diorganisir dalam struktur yang terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi. Tabel dimensi adalah tabel yang berisi atribut-atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan dimensi tertentu dalam suatu konteks bisnis. Contoh dari dimensi dapat mencakup waktu untuk setiap baris data dan atribut tambahan yang menggambarkan karakteristik dari dimensi tersebut. Tabel fakta. Tabel fakta adalah tabel yang berisi fakta-fakta atau metrik-metrik bisnis yang ingin dianalisis. Tabel fakta berhubungan dengan tabel dimensi melalui kunci asing. Setiap baris dalam tabel fakta mewakili suatu kejadian atau transaksi bisnis tertentu dan berisi nilai-nilai metrik-metrik yang terkait dengan dimensi tertentu. Model bintang. Model bintang adalah salah satu struktur data dimensional yang paling umum digunakan dalam data warehouse. Dalam model bintang, satu atau lebih tabel dimensi berhubungan dengan sebuah tabel fakta melalui kunci asing tunggal. Struktur ini menyerupai bentuk bintang dengan tabel fakta sebagai titik pusat dan tabel dimensi sebagai lengan bintang. Model salju. Model salju adalah variasi dari model bintang di mana tabel dimensi dibagi menjadi subdimensi yang lebih kecil, menciptakan struktur yang menyerupai salju dengan tabel fakta berbagai pusatnya. Ini sering digunakan ketika ada dimensi dengan atribut yang kompleks dan ingin dipecah menjadi subdimensi yang lebih terperinci. Data dimensional memungkinkan analisis yang cepat dan mudah terhadap data bisnis dengan memisahkan aspek data yang berbagai ke dalam dimensi yang terdefinisi dengan baik. Ini memungkinkan pengguna untuk menjawab pertanyaan bisnis yang spesifik dan menggali wawasan yang berguna dari data tersedia dalam data warehouse. Jelaskan perbedaan antara physical modeling dan logical modeling dalam data warehouse. Yang pertama, physical modeling. Level implementasi physical modeling berfokus pada implementasi nyata dari struktur data di dalam database atau sistem penyimpanan data. Ini mencakup detail seperti tipe data, indeks, partisi tabel, dan strategi penyimpanan. Yang kedua, desain spesifik. Pemodelan fisik menghasilkan desain yang spesifik untuk implementasi teknologi tertentu.
Ini mencakup rincian seperti bagaimana data disimpan di dalam tabel, bagaimana indeks dibangun, dan strategi penyimpanan yang digunakan. Kinerja dan efisiensi. Physical modeling mempertimbangkan faktor kinerja dan efisiensi penyimpanan data. Desain fisik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja yang query, mempercepat waktu respon, dan mengurangi penggunaan sumber daya. Tergantung pada teknologi, physical modeling bergantung pada teknologi atau platform yang digunakan untuk implementasi data warehouse. Ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi spesifik yang digunakan. Kinerja dan efisiensi. Physical modeling mempertimbangkan faktor kinerja dan efisiensi penyimpanan data. Dengan fisik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja query, mempercepat waktu respon, dan mengurangi penggunaan sumber daya. Tergantung pada teknologi, physical modeling bergantung pada teknologi atau platform. Dengan demikian, logical modeling lebih berfokus pada konseptualisasi dan desain konseptual dari data warehouse. Sementara physical modeling lebih berfokus pada implementasi nyata dan desain teknis untuk mendukung kebutuhan kinerja dan efisiensi. Kedua jenis pemodelan ini penting dalam siklus pengembangan data warehouse, masing-masing memainkan peran yang berbeda dan merancang dan membangun solusi yang efektif. Logical modeling beroperasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Ini fokus pada representasi data secara konseptual tanpa mempertimbangkan implementasi fisik atau spesifik teknologi penyimpanan data. Desain konseptual pemodelan logis digunakan untuk merancang struktur data secara konseptual. Ini mencakup entitas, atribut, hubungan antara entitas, dan koordinalitas hubungan. Contoh dari logical modeling dalam data warehouse adalah entity relationship diagram atau biasa kita sebut RAD, dan data flow diagram DFD. Kemudian perubahan karena beroperasi pada tingkat konseptual, logical modeling lebih mudah diubah atau dimodifikasi jika ada perubahan dalam kebutuhan bisnis atau struktur data. Kemudahan perubahan karena beroperasi pada tingkat konseptual, logical modeling lebih mudah diubah atau dimodifikasi jika ada perubahan dalam kebutuhan bisnis atau struktur data, independen dari teknologi. Logical model tidak tergantung pada teknologi atau platform spesifik. Ini memungkinkan perancang untuk fokus pada struktur dan hubungan dan tanpa terikat oleh detail implementasi. Apa yang dimaksud proses ETL dalam data warehouse? Proses ETL adalah tahapan kunci dalam pengembangan dan pengelolaan data warehouse. ETL adalah singkatan dari ekstraksi, transformasi, dan load, yang merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mentransformasikan ke dalam format yang sesuai untuk analisis, dan memuat data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang setiap langkah dalam proses ETL. Ekstraksi (extraction). Penentuan sumber. Langkah pertama dalam proses ekstraksi adalah menentukan sumber-sumber data yang akan digunakan. Sumber data ini biasanya berupa database operasional, file teks, aplikasi bisnis, data streaming, dan lain sebagainya. Ekstraksi data. Data diekstrasi dari sumber-sumber yang telah ditentukan menggunakan teknik-teknik seperti query database, explore file, atau konektivitas langsung ke sistem sumber data. Yang diekstrasikan dapat berupa data mentah atau yang sudah terstruktur. Transformasi. Pembersihan data. Langkah pertama dalam transformasi adalah pembersihan data, di mana data diperiksa untuk kesalahan duplikasi atau ketidaksesuaian format, data yang tidak valid atau tidak berguna dihapus atau diperbaiki.
Integritas data. Setelah data dibersihkan, data dari berbagai sumber diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Ini melibatkan penyesuaian format, standarisasi kode, dan penyatuan data dari berbagai sumber yang berbeda. Transformasi bisnis. Data diubah atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk perhitungan agregat, pembuatan turunan data, pemfilteran, dan penggabungan data untuk menciptakan struktur yang cocok untuk analisis. Load. Penentuan tujuan. Langkah pertama dalam proses pembuatan adalah menentukan tempat tujuan data, yaitu data warehouse atau sistem penyimpanan data lainnya. Pemuatan data. Data yang telah diekstraksi dan diubah kemudian dimuat ke dalam data warehouse. Proses ini bisa melibatkan pengguna berbagai teknik pemuatan data, termasuk penggunaan query SQL, proses file batch, atau penggunaan alat ETL khusus. Validasi dan pelaporan. Setelah data dimuat, dilakukan validasi untuk memastikan bahwa data telah dimuat dengan benar. Pelaporan mungkin juga dilakukan untuk melacak metrik kinerja dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama proses ETL. Proses ETL ini penting dalam mempersiapkan data untuk analisis di dalam data warehouse dengan melakukan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data dengan benar. Data warehouse dapat menyediakan sumber data yang bersih, terpadu, dan siap digunakan untuk analisis bisnis yang lebih lanjut. Mungkin itu vlog presentasi UTS mata kuliah data warehouse dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.